Namaku Indra, dan saat peristiwa itu terjadi, aku masih kuliah semester 2. Ibuku Mama Intan, merupakan wanita yang selalu tampak tegas, tapi penyayang. Sementara ayahku Padarto, beliau bekerja di luar kota, dan pulang sebulan sekali. Sehari-hari aku sudah terbiasa berdua dengan Mama, karena memang aku anak tunggal di rumah itu. Selama itu aku menjalani hidupku dengan bahagia. Setidaknya, sebelum kenyataan pahit itu, ku ketahui, kenyataan di mana aku bukanlah anak kandung mereka. Dan awal kejadian itu bermula di suatu malam. Tepatnya di Sabtu malam, di mana aku bermalam di rumah temanku yang bernama Roni. Kami memang berteman sejak SD, dan rumahnya pun hanya berjarak 2 blok dari rumahku. Ayah Roni, Om Dario, merupakan seorang pria yang ramah. Ia sering ngobrol dengan Mama jika bertemu di acara komplek. Sementara Ibu Roni sudah lama meninggal karena sakit. Sehari-hari pun Roni hidup hanya dengan ayahnya. Tapi malam itu, semuanya berubah. Tepat jam 10 malam, aku tak bisa tidur. AC kamar Roni terlalu dingin. Kupikir aku akan turun sebentar untuk mencari air minum. Saat membuka pintu kamar, tampak seluruh ruangan gelap, kecuali cahaya samar dari ruang tamu di lantai bawah. Kukira Om Dario masih nonton TV di sana. Aku lantas melangkah pelan, menuruni tangga. Tapi samar-samar, aku justru mendengar suara. Suara yang aneh seperti orang kecapekan, bercampur seruan mesra antara wanita dan pria. Hanya saja aku cukup mengenali suara wanita itu. Yang tak lain adalah suara mamaku. Jantungku berdetak cepat. Aku mendekat ke sela pintu. Dan saat itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Di kursi ruang tamu yang biasa kugunakan main PS, nampak Mama duduk sambil menatap plafon dan sesekali berseru. Sementara di depannya ada pria yang tak lain, adalah Om Dario, tengah sibuk memberi perhatian pada celah segitiga bermuda. Keduanya seolah tak peduli, bahkan seperti muda-mudi yang dilanda rindu satu sama lain. Aku terpaku tak bisa berkata-kata. Seharusnya aku pergi dari tempatku. Tapi yang ada aku justru kaku, dengan mata yang tak berkedip sedikit pun. Raut wajah Mama, yang tersenyum, dan Om Dario, yang memanggil nama mamaku, seperti mimpi buruk saat itu. Aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Roni masih tertidur sementara aku duduk sambil menatap langit-langit. Pikiranku kacau menerawang. Kenapa Mama harus dengan ayah Roni? Aku ingin marah, ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Sampai di pagi harinya, tak kutemui Mama di rumah Roni. Rupanya Mama sudah pulang ke rumah dengan meninggalkan pesan singkat di HP-ku. Jangan lupa sarapan Londra. Aku menatap pesan itu lama, lalu kemudian menatap Roni yang masih tidur damai dan tak tahu dengan kelakuan ayahnya. Sejak saat itu, aku menyimpan rahasia besar. Rahasia tentang Mama dan juga ayah temanku. Singkatnya, 3 hari sejak aku melihat Mama dan Om Dario di kursi ruang tamu itu, aku belum menceritakan hal itu pada siapapun. Bahkan saat Mama tersenyum padaku di pagi hari seperti biasa, aku hanya bisa menunduk berpura-pura tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku tak mungkin bisa melupakan memori yang sudah tersimpan di otakku. Sampai sehari setelahnya, tepatnya Jumat malam, aku pulang agak larut karena ada kegiatan di kampusku. Rumah nampak sepi, sementara lampu dapur menyala. Aku masuk pelan ingin langsung ke kamar. Tapi suara aneh itu lagi-lagi terdengar di telingaku. Suara napas berat, gemeretak sendok yang jatuh, serta bisikan-bisikan misterius. Aku berjalan perlahan ke arah dapur. Dan di balik lemari es, betapa kagetnya aku mendapati 2 bayangan bergerak cepat. Nampak Mama bersandar di meja dapur, sementara Om Dario lagi-lagi melajukan kebaikannya sambil memberi perhatian lainnya. Saat itu ingin aku menegur keduanya. Tapi yang ada aku justru mundur pelan dan berlari ke kamar dengan jantung yang berdebar. Di hari Minggunya, Mama mengajakku untuk ikut ke kebun belakang rumah nenekku. Katanya ingin bantu-bantu panen singkong. Aku pun menurut, karena aku pikir di luar rumah, pikiranku bisa lebih tenang. Tapi ternyata, Om Dario juga datang. Dan lagi-lagi, aku mendengar suara itu.
Aku sedang memungut plastik di dekat semak tinggi ketika suara lirih itu terdengar. Seperti suara yang sudah mulai akrab di telingaku. Aku mendekat, dan dari balik semak, aku melihat Dexter yang sudah terwingkuap setengah. Sementara di depannya, ada Om Dario yang bersimpuh dan memberi perhatian lebih pada celah segitiga Mama. Mama nampak merem, sambil berusaha tak berseru. Tercipta rapat paripurna lagi. Di siang hari di saat nenek ada di dapur. Jujur aku merasa jengkel dan marah. Tapi, entah kenapa ada gelenyar aneh yang hadir di benakku. Sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Pernah pula suatu ketika, tepatnya beberapa hari setelah peristiwa di kebun itu, aku dan Mama ikut tur pariwisata keluar kota yang diadakan warga RT. Roni dan Om Dario juga ikut. Kebetulan kami berangkat pagi, dan diperkirakan sorenya akan sampai. Saat itu Mama duduk satu kursi dengan Om Dario agak di belakang. Nampak mereka tertawa sambil kadang mendorong-dorong seperti remaja kasmaran. Dan sesampainya di tempat tur, tepatnya tengah malam, saat semua tertidur, aku ingin buang hajat hendak ke belakang bus. Tapi rupanya di sana, aku justru menemukan Mama berjalan ke arah bagasi bus yang terbuka. Tak lama, Om Dario menyusul. Dengan ragu aku mengikuti mereka dari jauh. Mereka masuk ke dalam bagasi bus tempat koper-koper diletakkan. Gelap, tapi aku masih bisa memantau. Suara percakapan dan seruan kebaikan itu kembali terdengar. Om Dario membisikkan sesuatu, membuat Mama tersenyum, dan sesekali mengerjapkan mata. Mereka saling mendekat, saling memiuk seolah tak ingin ada ruang di antara mereka. Aku menghela napas tapi juga merinding. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang seharusnya tak ku ketahui. Sekali lagi aku melihat Mama di antara koper, tengah menerima kebaikan-kebaikan dari Om Dario dalam gelap. Tentu saja aku emosi dan merasa hancur. Tapi anehnya aku tak bisa berpaling dan justru memantau hal itu hingga usai. Entahlah aku tak tahu harus bagaimana. Setiap kali aku ingin melupakan, aku malah menemukan mereka. Selalu dan di mana saja tanpa malu. Sepulangnya dari tur, bersamaan dengan itu ayahku pulang. Malam itu cukup sepi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena aku merasa sendirian, meskipun satu rumah dengan kedua orang tuaku. Ayah duduk di depan TV, menonton pertandingan sepak bola, sambil sesekali tertawa. Sementara aku sendiri di kamar lantai atas. Kepalaku berat, bukan karena memikirkan kuliah, tapi karena terlalu banyak suara di dalam benakku. Suara bayangan kejadian-kejadian kemarin yang berputar-putar di benakku. Lama aku melamun sendiri, sampai tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarku. Tak perlu menebak siapa yang datang, karena suara langkah kakinya sudah kuhafal. Masuk aja, kataku pelan, menyadari Mama yang masuk. Nampak beliau menggunakan daster biasa, dengan rambut yang diikat asal. Sendirian aja kamu Indra, tanyanya, setelah menutup pintu kamarku. Aku mengangguk, sementara Mama tersenyum kecil, lalu duduk di tepi defensku. Gimana kuliahmu, Indra? Lancar? Pertanyaan yang seharusnya hangat itu terasa seperti topeng, alias basa-basi. Biasa aja, Mah, kataku singkat. Mama sebenarnya tahu kok, Indra. Mama menjeda ucapannya, membuatku menoleh. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat, karena tahu ada sesuatu penting yang hendak ia bicarakan. Mama tahu kamu sering ngintip Mama sama Om Dario kan? Sontak, aku kaget, dan harusnya aku menegur Mama saat itu. Apalagi, aku sebagai putranya sudah mengetahui pengkhianatan itu. Tapi anehnya, aku justru memilih menunduk seakan-akan merasa bersalah. Termasuk waktu di kebun sama di bus kemarin. Mama juga tahu, kamu lihat kan, Dra? Aku ingin menyangkal lalu beranjak pergi. Tapi yang ada, aku justru membeku. Kamu gak perlu takut, gak usah kaget. Dan, jangan cerita ke siapa-siapa. Kadang Mama memang kebawa perasaan, kebawa suasana. Dan kalau sudah gitu, ya, itu wajar Indra. Mataku mulai panas, tapi aku tak tahu kenapa. Antara marah, kecewa, atau malah sebaliknya. Mama sayang kamu, Dra. Tapi Mama juga ada kebutuhan lain. Kamu pasti ngerti kan? Tapi sejak kapan, Ma? Sejak kapan?
Mama sama Om Dario, tanyaku pada Mama. Mama diam sejenak, nampak berpikir, lalu menatapku dengan mata yang tak bisa aku baca. Sudah lama, Dra, sejak kamu SMA kelas 2. Sontak jantungku kembali berdebar. Lantaran tahu, jika hubungan itu sudah 3 tahun lalu, 3 tahun, tanpa aku tahu. Mama nggak pernah ada niat seperti itu, Dra. Tapi Mama kan juga wanita biasa. Mama lantas memandangku dengan mata tak biasa. Bukan seperti ibu yang menasehati putranya, tapi lebih dari itu semua. Sebenarnya Om Dario juga bukan yang pertama, Dra, katanya. Membuatku kaget sekaget-kagetnya. Terus, selain Om Dario siapa lagi? Tanyaku singkat. Dulu, sebelum itu ada Om Samsul, dan satu lagi, Paroto. Gurumu dulu waktu SD. Aku tersentak benar-benar tak percaya. Mamah yang kukira bijak, rupanya begitu gemar di belakang ayahku. Setelah berkata demikian, Mamah lantas menunduk. Nampak air mata menetes dari sudut matanya, seolah menyesal. Indra, Mama tahu kamu benci sama Mama kan? Tanpa kujelaskan, rupanya Mama sudah mengerti dengan perasaanku. Terus sekarang Mama bahagia? Tanyaku ketus padanya. Beliau tak langsung menjawab, bahkan hening sejenak. Sampai tak lama kemudian, beliau berkata dengan pelan padaku. Mama tahu semua ini salah. Tapi, kalau kamu tanya, kenapa Mama masih sama Om Dario? Karena Om Dario satu-satunya yang buat Mama merasa hidup kembali. Beliau kemudian menjelaskan tentang kesehatan ayahku yang sebenarnya. Di mana sejak beberapa tahun belakangan, ayah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan batin Mama. Dan hal itulah yang menjadi alasan Mama mencari alternatif lain sebagai penggantinya. Jujur saja, aku memang tak begitu mengerti tentang masalah batin itu. Tapi tetap saja tindakan Mama tak bisa dibenarkan. Apalagi itu sama saja dengan pengkhianatan. Dra, tadi Om Dario WA Mama. Wajah Mama perlahan berubah. Lalu, tanyaku singkat. Dia bilang, kangen sama Mama. Terus, besok malam, ingin ketemu. Aku masih belum mengerti kemana arah pembicaraan Mama. Ya udah, ketemu aja Mah, di luar rumah. Tapi Mama langsung menggeleng. Nggak bisa, Dra. Ayahmu di rumah shift pagi. Kamu tahu sendiri kan? Ayahmu pasti istirahat kalau sampai rumah. Dan Om Dario cuma bisa malam. Mendadak perasaanku mulai tak nyaman. Maksudnya, tanyaku, heran. Mendadak Mama menatapku serius. Indra, Mama butuh bantuanmu. Besok malam, Mama mau pinjam kamarmu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa tapi Mah? Ini kan kamar Indra. Sementara, Om Dario, suaraku sedikit meninggi. Kalau di sini, ayahmu nggak akan tahu, Dra, kata Mama membela diri. Aku menggeleng berulang kali. Kamu nggak harus jawab sekarang kok, Dra, kata Mama yang kemudian beranjak pergi dari kamarku. Sungguh rasanya seperti dibebani sesuatu yang terlalu berat untuk pemuda seusiaku. Singkat kata, esok harinya tepat jam 7 malam. Rupanya, hujan turun dengan derasnya. Kukira Mama dan Om Dario pun bakal urung untuk meminjam kamarku. Lagi pula ayah juga sedang nonton TV di ruang keluarga, sehingga tak mungkin pula Om Dario akan nekat menemui Mamaku. Aku masih mengamati beberapa pesan WA yang ada di ponselku. Ketika akhirnya suara gemuruh hujan membuatku ngantuk dan tak sadar terlelap saat itu. Entah sudah berapa jam aku tertidur, tapi mendadak aku terusik oleh suara yang sering aku dengar. Sejenak, aku mengerjapkan mata. Tapi semua nampak gelap, lantaran lampu kamar dipadamkan, menyisakan sedikit cahaya temaram dari tirai yang terbuka sebagian. Bersamaan dengan itu, di lantai, nampak tikar membentang. Aku mendapati seseorang berbayut selimut, dengan beberapa seruan pelan gumaman, serta deswahan. Sontak, aku berdeswir. Baru sadar jika Mama saat itu sedang menerima, sementara Om Dario memberi. Aku menggigit bibirku sendiri, lantaran mereka tak peduli, dan mengulangi kebaikan mereka di kamarku sendiri. Mereka bahkan tak tahu bagaimana rasanya jadi aku saat itu. Hal itu sudah keterlaluan, sampai akhirnya, aku yang memang sudah hilang kesabaran pun beranjak. Praktis keduanya gelagapan. Tapi bukannya kaget,
Mama dan Om Dario justru tersenyum. Dra, maaf ya, Om udah terlanjur kayak gini, kata Om Dario sambil terus melajukan kebaikannya itu. Tentu saja, aku semakin jengkel dengan ulah keduanya. Tanpa menjawab, aku hendak pergi dari kamarku. Aku berniat mengatakan kenyataan itu pada ayahku. Tapi sayangnya niatku urung, ketika Om Dario tiba-tiba menawiku. Ia tersenyum lalu menoleh ke arah mamaku, seolah memberi kode yang aku sendiri tak tahu. Sontak perasaanku langsung tak nyaman, seperti akan terjadi hal buruk padaku. Dan benar saja, kamu mau kemana, Dra? Di sini aja ah, kata mama dengan centilnya. Aku tak menjawab, tapi juga tak menoleh ke arah keduanya. Dan tanpa kuduga, mama menawiku hingga terduduk di antara mereka. Pikiranku campur aduk, belum lagi ketika mama memiukku sambil mengambil perahu motorku itu. Refleks, aku berseru, tapi anehnya, perasaan jengkel yang tadi ada, seketika berubah menjadi keinginan yang tak ku mengerti. Hingga tanpa sadar aku pun hanyut. Bahkan, ketika mama meletakkan perahu itu pada Pelabuhan Ratu, aku pun antusias melajukannya. Ya, sama seperti apa yang dikerjakan Om Dario sebelumnya. Seruan kebaikan pun bergema syahdu, mengiringi langkahku menuju tujuan utama. Ma, kenapa kita? Karena kamu bukan anak mama, Dra. Bagai disambar petir, aku tak percaya mendengar perkataannya. Maksud mama? Apa, Ma? Coba tanyakan sama ayahmu. Aku benar-benar tak mengerti. Bagaimana bisa? Dan siapa sesungguhnya aku? Kenapa harus begini? Pertanyaan-pertanyaan itu seketika buyar. Lantaran mama justru berpindah duduk di singgasana. Beliau melajukan kebaikannya, dan anehnya, aku mengikutinya. Selama kebaikan itu berlangsung, Om Dario hanya memantau sambil tertawa. Hingga sekitar setengah jam berlalu. Aku tak ingat pasti bagaimana aku tiba pada titik tujuanku. Yang aku ingat, mama menerima pundi-pundi kebaikanku sebelum Om Dario menghentikan tugas mulia itu. Rasanya seperti mati perlahan dalam diam, lantaran saat itu memang baru pertama kualami. Waktu seperti melambat, dan hanya suara hujan, serta seruan mama, menjadi musik malam itu. Hingga beberapa menit kemudian, semuanya hening. Aku menutup mata pura-pura tidur saat mama beranjak. Ia membereskan kabinet serta jabatan lainnya, lalu pergi meninggalkan kamarku. Tak lama kemudian, Om Dario juga beranjak. Ia berjalan dengan langkah ringan, seperti pencuri yang tahu benar sedang mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Saat pintu tertutup kembali, aku membuka mata. Kamar sudah kosong lagi, tapi tidak dengan hatiku. Sejak itulah aku baru tahu, jika mama bukanlah ibuku. Kenyataan itu kudapat saat ayah menceritakan semuanya padaku. Aku anak dari panti yang dibawa ayah, lantaran beliau tak bisa memberi mama keturunan. Baik ayah dan mama memang sengaja tak menceritakannya, hanya demi menjaga perasaanku. Tapi belakangan, sikap mama berubah. Bahkan yang membuatku tak percaya, ayah rupanya sudah mengetahui perilaku mamaku. Ayah terpaksa membiarkan mama, lantaran ayah tak mampu membahagiakan mama. Dan cukup jengah dengan sikap mama yang gemar berselingkuh. Kini setelah aku mengetahui kenyataan yang sebenarnya, aku tak tahu harus bagaimana menyikapi semuanya. Aku tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Hanya saja, aku tak begitu peduli dengan situasi di rumahku. Biarlah waktu yang akan menjawab bagaimana nasibku ke depannya. Dan aku berharap cukup aku yang mengalaminya.